Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini hari Jumat 21 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jauhi Dongeng dan Tahayul. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ke-10. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dengan segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih lelah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam segala ajaran-ajaran, tatkala kami menjadi orang percaya, seringkali kami kemudian terdistrak, tercampur dengan dongeng, dengan cerita, dengan tahayul, yang setelah kami menjadi orang percaya, kami masih mempercayainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jauhi dongeng dan tahayul. Di dalam pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus dan murid-muridnya, termasuk muridnya bernama Timotius, tentu bertemu dengan berbagai macam pengajaran di sana dan di sini. Pengajaran yang bersifat dongeng dan tahayul menurut kebenaran firman Allah. Dan tatkala itu menjadi bagian yang sudah membudaya sekian lama dalam komunitas masyarakat yang dilayani dan diinjili, itu tidak mudah untuk bisa melepaskannya. Itu tidak hanya terjadi di dalam dunia perjanjian baru, perjanjian lama, juga terjadi dalam kehidupan kekinian. Kita seringkali tercampur kalau kita dari suku mana, budaya mana, culture seperti apa, kita terbawa-bawa. Mari kita belajar hal yang sederhana dan pengalaman saya pribadi. Orang tua seringkali mengajarkan bahwa kalau jam 6 sore setelah matahari tenggelam harus cepat masuk ke rumah. Karena setelah matahari tenggelam, setan-setan keluar dan suka mengganggu anak-anak. Ini dongeng dan ini tahayul. Niatnya, maksudnya adalah supaya anak-anak tidak keluar rumah, tapi diciptakanlah dongeng dan tahayul. Dongeng dan tahayul seyogianya biasanya punya tujuan-tujuan tertentu dan memang memiliki maksud-maksud baik. Namun kalau itu menjadi sebuah keyakinan yang dipercaya, yang bertentangan dengan firman Allah, kita harus menolaknya. Apa yang firman Tuhan katakan? Kebenaran apa yang harus dipegang sebagai orang percaya? Firman Tuhan berkata, sebagai seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman, dalam ajaran sehat yang kau ikuti selama ini. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kalau kita berbicara dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tak kalah bertemu dengan orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi punya sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kemudian diciptakan dalam aturan-aturan yang harus diikuti oleh orang Yahudi. Misalkan tentang hari Sabat, ada banyak kemudian perintah-perintah larang-larangan yang seyogianya bertentangan dengan firman Allah. Bagi mereka yang di luar Yahudi, orang Yunani dan orang-orang lainnya, mereka pun juga punya budaya-budaya tertentu. Biasanya mereka menyembah dewa-dewa. Mereka menganggap dewa itu sebagai bagian yang paling penting dan ditetapkan sebagai yang tertinggi. Maka ini adalah dongeng dan tahayul. Mari kita baca kepada bagian yang berikutnya. Latihlah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Apa yang janji dalam bagian ayat ke-8? Janji dalam perjanjian lama adalah keselamatan dalam Kristus setelah manusia jatuh dalam dosa. Janji akan datangnya Mesias, imam besar di dalam diri Kristus Yesus sebagai juru selamat. Dalam perjanjian baru, janji itu digenapi. Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia, menjadi juru selamat, lahir, mati disalib, bangkit, dan kemudian akan naik ke surga, dan akan datang yang kedua kali. Itu janji yang belum tergenapi, janji kedatangannya, dan akan digenapi. Dan dikatakan itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mari kita kembali tentang dongeng dan tahayul. Setiap daerah punya dongeng dan cerita, biasanya tentu mengandung pendidikan moral, mengandung nasihat-nasihat yang baik. Tetapi seringkali dongeng dan tahayul itu secara tidak sadar diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kadang-kadang menganggap pohon itu ada makhluk hidupnya, tidak boleh digeser. Kalau digeser pohon dan batu tertentu akan menimbulkan malapetaka. Itu dongeng dan tahayul. Ada juga yang mempercayai benda-benda tertentu, mungkin memegang batu, mungkin memegang benda-benda tertentu, dan dianggap di dalamnya ada roh, di dalamnya ada potensi untuk menolong kita, menjaga dan melindungi kita, sehingga perlindungan pertolongan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Allah hanya bersumber dari Allah, kemudian berpindah kepada apa? Kepada kebiasaan tertentu, yaitu mempercayai benda-benda mati yang merupakan adalah ciptaan Allah untuk kebaikan manusia. Mari kita belajar sebagai orang percaya, adakah kebiasaan dongeng dan tahayul yang diturunkan dari leluhur kita, yang kita percayai dari mana kita hidup dalam budaya-budaya yang berkembang. Kita menghargai setiap budaya, namun kita waktu kita sebagai orang percaya mempercayainya, meyakininya, maka kita sedang menduakan Allah selain Allah satu-satunya yang kita percaya, selain firman-Nya saja yang menjadi tuntunan perintah yang harus kita ikuti, kita lakukan dengan setia tanpa mencampur adukan dengan dongeng dan tahayul. Marilah kita belajar memiliki yang seperti firman Tuhan katakan, ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Bila kita menjadi orang percaya, sungguh-sungguh setia mentaati firman Allah. Apa yang tidak boleh dikatakan dalam firman Allah, maka kita harus hindari. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita taati, untuk kita ikuti, untuk kita hidupi, maka itulah yang harus diperjuangkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ajarkanlah kepada anak cucu kita ajaran firman Allah. Dongeng dan tahayul dalam bentuk cerita-cerita fiksi, dalam bentuk animasi, film-film kartun, itu adalah sesungguhnya berita yang berbicara tentang pendidikan pengajaran yang dianggap baik dalam kultur tertentu. Namun seluruhnya itu yang namanya dongeng, cerita rakyat, cerita yang turun-temurun, tidak boleh dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tatkala bertentangan dengan firman Allah, kita harus menolaknya dengan tetap menghargai bahwa budaya, keyakinan, iman percaya setiap orang itu adalah urusan privasi pribadi masing-masing. Kita tidak boleh menjelekkan keyakinan orang lain, tetapi kita harus mempertahankan iman percaya dan keyakinan kita. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita berfokus dalam hidup ini sepenuhnya kepada firman Allah dan jangan tercampur aduk dengan dongeng tahayul yang terbawa dalam budaya yang kita miliki, yang diturunkan dari nenek moyang kita. Biarlah kita menjadi orang yang setia mengikuti dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan caranya Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.